ini sama dengan Tritunggal ya berarti ya. Berarti Yesus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Untuk aku katakan dan aku sampaikan Yohanes 12:49. Jelas itu. Hajar Bang Juma, hajar. Yesus. Iya. Jadi Yesus itu di mana sampai dia bukan manusia? Coba. Menurut Bang Juma, hajar mereka Bang Juma, hajar. Hajar Bang Juma, hajar. Iya, sebentar yang lain diam ya. Kalau kalian berisik, saya turunkan kalian. Jangan lupa Tritunggal sudah bersatu nih Kak Joy melawan kita nih. Turunin dulu ini tung nggak berguna ini. Turunin. Yesus memang manusia. Mau gimana ceritanya? Si Juma sudah bersatu Kak Joy melawan kita. Kita hajar aja. Bukan. Iya. Saudara-saudara Begini ya, Tritunggal Bang itu Juma. setidaknya masih menggunakan akal. Ayo. Di mana Yesus itu bukan manusia? Pada saat mana dia bukan manusia? Berarti Bang Juma udah jadi Tritunggal ya? Pada saat dia tidur kah? Pada saat dia duduk? Pada saat dia berdiri di atas air kah? Pada saat mana dia Yesus itu bukan manusia? Ya, Lukas 2:11 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Adonai. Adonai itu Tidak adalah ada. Tuhan dan Pada Kristus. hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus itu apa? Manusia. Manusia yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. manusia yang diurapi Tuhan di Lukas kota 2 Daud. ayat 11 sudah lengkap di situ. Telah lahir bagimu Yang lahir Kristus. Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Ayat 11. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Tidak ada dikatakan di situ Kristus manusia, tetapi Kristus Tuhan. Nah sekarang otak ini otak dikasih untuk apa? Otak dikasih untuk berpikir. Ayat 5 juga dikatakan Mesias itu Elohim. Apalagi Otak dikasih untuk berpikir. Otak dikasih untuk berpikir. Kristus itu apa? berpikir, kamu potong-potong ayatnya. Telah lahir bagimu Kristus. Telah lahir Kristus. Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Tuhannya Kristusnya jangan disingkat di sana untuk menjebak. Padahal dalam bahasa Kristus. Yunani original di situ Bang Juma punya koma. logika. Pada hari ini telah lahir bagimu Kapan Tuhan manusia itu yang diurapi. Manusia yang Kapan diurapi ya Tuhan itu Kristus. diurapi? Adonai yang lahir di situ, bukan manusia. Adonai. Loh, kok Tuhan lahir? Bagaimana ceritanya? Otak mana yang bisa menerima pencipta langit dan bumi lahir? Lengkap di situ Kristus Tuhan, tidak ada dibuang Tuhannya. Kalau kalian kan membuang Tuhannya, hanya Kristus aja. Kristus Tuhan itu maksudnya manusia yang diurapi Tidak Tuhan. ada Itu di situ maksudnya. dikatakan yang lahir itu Kristus manusia, tapi Kristus Tuhan. Jangan Kristus dibuang Tuhan. dong. Alamak. Kristus Bang itu Juma, manusia. Bang Juma. Nah, dikatakan di situ Kalau Kristus itu Tuhan Tuhan. kalau Kristus diurapi Tidak ada manusia, Kristus itu Tuhan. Di kapan situ Tuhan itu Lukas diurapi? 2:11 ya teman-teman penonton, coba di searching di Google, di situ Kristus Tuhan atau Kristus Oke, manusia. baik. Oke, saudari kasih. Kristus itu apa? Kristus itu menurut Lukas 2:11, Kristus itu Tuhan. Enggak. Menurut definisi Sebentar, iya saya Kristus. jawab diam dulu kaki. Ya, silakan. Kristus itu artinya yang diurapi, bisa juga juru selamat atau Yang diurapi oleh? dijanjikan. Yang diurapi oleh? Juru selamat, dia juru selamat. Yang diurapi Kristus oleh itu sang siapa? pengurap, bukan diurapi karena semua nabi juga Loh. diurapi, tapi Tuhan Yesus itu sang pengurap itu sendiri. Kristus bukan itu apa? Bentar Kak kasih. Bang Juma ini saya kasih baca ayat ya. Iya. Yeremia 43 ayat 11. Aku Tuhan Nomor juru 10-nya? selamat, tidak ada juru Nomor 10-nya selamat coba selain baca. Aku. Bentar, nomor Bang. 10-nya? Nanti baru ke Kolose. Enggak, bukan. Jangan lari-lari dulu itu. Saya. Iya, jangan lari makanya. Supaya umat Tritunggal juga sadar karena mereka Ya, juga coba menggunakan nomor kata Tuhannya di situ. Kamu yang gak mengerti. Sudah main mute ini. Sebentar teman-teman, sebentar. Jadi diskusi itu sesuai dengan yang ditanyakan. Yang dipertanyakan ini manusia, apakah Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Jangan lari kemana-mana. Ya. Supaya umat Coba Tritunggal nomor 10-nya. Jadi ini Bang Suma, Yesaya Bang Suma ngerti 43 nggak nomor arti 10 manusia coba. itu apa? Kalau Manusia Bang Suma adalah memaksakan makhluk. Tuhan Yesus itu manusia itu artinya apa? Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan melalui manusia pertama Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Itu makhluk. Oke, diam ya Bang Suma. Jadi begini Bang Suma, kalau kita berbicara tentang manusia itu kita berbicara rupa dan gambar. Pertama,
Ya, pertama Ya. tentang rupa dan gambar. Kejadian 1 ayat 26-27, kita manusia itu diciptakan menurut gambar Adonai Elohim. Jadi di saat Adonai Elohim ini datang ke dunia menyatakan diri, dia datang menurut gambar dan rupanya. Bukan dia menyerupai manusia, tetapi kita manusia yang menyerupai dia. Terus kalau kita berbicara manusia itu, kita berbicara tentang makhluk biologis. Berbicara tentang makhluk biologis itu, konsekuensinya di dalam rahim Maria itu harus ada benih laki-laki. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus ini punya DNA. Itu baru bisa dikatakan dia itu manusia. Tetapi Alkitab mengatakan di Lukas 1 ayat 34-35, Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus. Dia itu hamil mengandung dalam keadaan masih perawan, belum bersuami, tidak ada benih laki-laki. Lalu dari mana kalian memaksakan mengatakan dia itu manusia? Silakan, itu dulu dijawab. Oke, baik. Kalau Anda paham ya, di data Kejadian 1 nomor 26, baiklah kita menjadikan. Itu sama halnya dengan menciptakan atau membuat. Manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Bukan berarti sesuai dengan wujud Tuhan, tapi Tuhan menggambar, membuat sebuah skenario, membuat sebuah gambar Tuhan. Lalu kemudian gambar Tuhan itu teraplikasi dalam bentuk makhluk. Sama seperti kira ini anak TK. Sabar. Ibrani 1 ayat 3 tadi Sabar Bang dulu. Sumas sudah dibawakan oleh Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Itu ilmu TK itu. Belum selesai. Belum selesai. Boleh saya bicara dulu kan ya? Oke, lanjut, Ini kan lanjut. kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen. Kristen memaknai kitabnya orang dengan sesuai dengan akar ajaran kekristenan itu Romawi. dari Yahudi. Sabar dulu. Akar Besel menu. kekristenan itu dari Yahudi, Bang Beselmenu Suma. artinya Jangan lupa. serupa dengan gambar kita, terus bukan Anda yang kami. Kan gitu. Terus Anda yang Islam lebih tahu. Dari bangsa Yahudi. Dengar Terus dulu, Anda yang Islam lebih tahu. Dengar dulu. Anda yang Islam lebih tahu. Iya dong, pasti itu. Dengar dulu. Ngaco kali kau ini. Dalil itu, sabar dulu. Masa Saya begitu? bisa bicara dulu Masa dong. Islam Bicara lebih dulu dong. tahu ya? Habis ini kamu Iya. dong. Iya, Ya, sebentar. nanti habis ini baru ke Yesaya Jadi- 10 ya. Masa dia Sebentar, Jadi Bang Tuhan Info, Islam sebentar. dia Islam Tuhan lebih itu- tahu daripada Oh iya dong, kamu kan terjemahan. Kau kan terjemahan doang. Terus jadi gini saudara, Superlim diam dulu. Jadi Tuhan itu punya rancangan. Anda salah mengajarkan Punya tadi rancangan. menggambar. Tuhan menggambar Tuhan- itu salah. Tuhan Anda itu dapat punya ilmu dari rancangan. mana? Anda Tuhan itu belajar punya- dari mana itu? Menggambar. Tuhan punya Kayak rancangan anak TK. Pikir ini sekolah. menciptakan manusia. Pikir ini anak TK, Jadi mau ajar seperti menggambar. seorang arsitek, Aduh. Enggak ada menggambar begitu. kemudian jembatan. Tidak ada begitu. Lalu dia mengatakan, baiklah Gambar kita dan rupa menciptakan, baiklah kita Elohim menjadikan, sudah ada. baiklah Lalu kita dia ciptakan menjadikan manusia. jembatan serupa dengan gambar kita. Jembatan. Artinya Tuhan sebelum menciptakan jembatan, berbicara Tuhan manusia, sudah menggambarkan bukan lebih berbicara dulu. jembatan. Nah, Jangan kemana-mana nasinya, Bang Tuhan Suma. sebelum menciptakan Adam, Tuhan memiliki gambar. Tuhan sudah memiliki sketsa, Tuhan sudah memiliki desain yang dibikin oleh Tuhan. Maka desain ini, sudah murtad tunggu dari dulu, Islam. sabar dulu. Cuma Desain Sekarang ini, sudah murtad dari sabar Islam. dulu. Desain Gambar. Desain Tuhan ini diciptakan Kamu betul-betul udah serupa dari dengan Islam. desain Tuhan. Sudah mempercayai Tuhan punya gambar. Gimana sih kamu cuma Manusia iyalah, Bang punya Suma. gambar, Tuhan punya gambar Tuhan itu sudah ada. Nah, ketika dia ingin menciptakan manusia, maka manusia ini diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan buat. Maka dikatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Gambar yang kami sudah buat, yaitu gambar tentang manusia. Ada matanya, ada hidungnya, ada kakinya, ada tangannya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud Tuhan. Nah, sekarang saya balik bertanya. Sekarang saya balik bertanya kepada Orang saudara-saudara. bebas ini, orang bebas ini, Bang Enggak, Suma. ini untuk menyelamatkan Anda dari konsep Anda. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Kalau serupa berarti ada juga Tuhan perempuannya. tidak serupa dengan manusia. Kejadian 1 ayat 26-27 itu menyatakan bahwa kita manusia yang serupa dengan dia. Nah, kita berarti diciptakan menurut kalau gambar kita dan serupa rupa dengan dia, makanya Tuhan Yesus itu dikatakan di Ibrani 1 ayat 3 apa? Tuhan Yesus itu kalau adalah Nur, kita serupa Nur, dengan Tuhan, Nur adalah berarti cahaya Tuhan kemuliaan serupa Allah. dengan kita. Ini gimana ini? Dan gambar wujud Elohim. Kalau kita Kita yang serupa serupa dengan dia, Tuhan, Pak. berarti Tuhan serupa dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini ada jenis kelamin wanita juga. Dan kita punya jenis kelamin, kan gitu. Kalau kita serupa dengan Tuhan, berarti Tuhan juga ada jenis kelamin wanita dong.
Nah, itu Begitu. Nabi Luga itu. Nabi Luga itu. Berarti Gimana Anda yang namanya mengatakan, ada Tuhan, ada Tuhan, Anda yang ada mengatakan Tuhan, Tuhan mana? serupa dengan kita. Mana datanya ada Berarti Tuhan kita wanita? ini, Mana datanya? tadi Mana kau bilang datanya? serupa dengan manusia. Manusia itu ada jenis kelamin wanita. Berarti Tuhan itu kudu ada wanita. Oke. Iya, mana serupa. datanya kalau ada Tuhan wanita? Mana datanya? Ntar diam dulu. Jadi Tuhan Negara itu yang menciptakan. memaknai seperti itu gitu loh. Iya, diam dulu. Diam dulu. Tuhan itu menciptakan Adam serupa dengan Tuhan itu. Gambar. Lalu Enggak dong. diam Anda dulu. salah. Diam Masa dulu. Tuhan serupa dengan Sabar dulu, ciptaan? Bang Suma. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan tidak serupa Ya. manusia. Itu dalil. Abang sudah bernarasi Dibilang menjelaskan diam dulu. tentang Dari tadi Serupa. Ada orang menjawab, Dia itu modal congor manusia begitu, itu Bang. serupa Modal dengan congor. Tuhan. Dia ciptakan Modal Adam congor ya. bicara di mana-mana. Gini, Ketika kita mau bicara soal jenis kelamin, Nah, dengar dulu, soal jenis kelamin itu Tuhan menciptakan Hawa karena tidak baik Adam itu seorang diri. Itu bicara soal jenis kelamin untuk reproduksi. Manusia itu tidak bisa seorang diri. Jadi diciptakan perempuan. Itu bicara untuk reproduksi jenis kelamin. Rupa dan gambar itu bukan soal bicara kelamin. Paham ya? Makanya satu-satu yang bicara, jangan semuanya bicara biar Karena serupa dengan manusia, berarti dia juga butuh pasangan. kesempatan orang menjawab, Bang Suma. Ya, Anda menyerupakan Tuhan dengan manusia. Kau katakan manusia butuh pasangan. Berarti Tuhan juga yang serupa dengan manusia, butuh Manusia yang pasangan serupa juga. Tuhan, Bang Suma. Aduh. Ya kalau sudah serupa dengan manusia, berarti manusia juga serupa Tuhan. Gimana sih orang-orang ini? Berarti yang benar dalam hal ini serupa Luga. dengan manusia. Manusia itu yang menyerupai Tuhan, bukan Tuhan menyerupai manusia. Anda yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia Berarti serupa manusia dengan punya tai gambarnya. lalat. Tuhan juga punya tai lalat, kah, Bang Suma? Itu dari talu. Karena lu yang mengatakan Tuhan serupa dengan manusia. kau- Gimana kau- sih? Bahkan Tuhanmu punya anus. Karena kau mengatakan serupa dengan manusia. Kenapa sekarang Anda ingkari sendiri pernyataan kalian? Kan lucu. Anda yang mengatakan Bagaimana Tuhan dengan Tuhan menciptakan. Anda? Sebentar, bagaimana dengan Tuhan Anda yang nggak ada wujud? Tuhan nggak ada saya bentuk, tidak kenapa serupa disembah? dengan manusia. Kenapa Bang Suma menyembah Tuhan yang nggak ada wujud, nggak ada bentuk? Yang belum Mana jelas, ada yang Tuhannya, belum tentu ada. halu aja itu. Kenapa Bang Suma menyembah Tuhan yang nggak ada wujud, nggak ada bentuk, nggak jelas, belum tentu ada? Kenapa disembah? Silakan dijawab. Bukan dulu. karena kita tidak sanggup melihatnya maka kita katakan tidak ada. Nggak Al-Quran ada, menjelaskan itu tentang Tuhan. halu aja itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim itu? hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Enggak ada wujud, nggak ada karangan-karangan bentuk. aja sih. Jangan Siapa Aku bilang itu? nggak ada. menciptakan, Kenapa Bang Suma aku ikut? memperlihatkan, aku Mendingan Bang Suma sembah memperlihatkan, angin. Kalau angin itu nggak ada aku wujud, nggak ada bentuk memperlihatkan juga. Tapi kepada kalau yang manusia hidup kepada tanda-tanda kita keberadaanku merasa. dari Kalau segenap Tuhan Abang penjuru kan nggak ada buktinya, dan pada dia diri itu ada. sendiri. Kenapa Bang Suma menyembah dia? Ya, pencipta langit dan bumi itu ada, bukan berarti ada itu harus dilihat oleh mata. Tuhan Semua agama juga melakukan hal yang sama. Iya, Semua betul. juga agama Dengarkan beriman. saya, dengarkan saya, dengarkan saya, Semua dengarkan, juga agama dengarkan. beriman seperti itu. Dengarkan saya. Buktikanlah Tuhan Anda di bertanya- mana Tuhan adanya negeri buktinya. Kan di abad ke-7 yang menciptakan Anda alam bertanya semesta tentang ini Tuhan saya. Adonai Elohim Israel yang disembah Abraham, Saya Ishak, dan berbicara. Yakub. Ketika saya ditanya tentang Tuhan saya, izinkan saya berbicara. Ini saya tidak membahas Tuhan kalian, oke? Ketika Anda bertanya, Tunggu. Biar tertib saya moderasi Saya dulu. sebenarnya nggak mau menyenggol Tuhan Anda, tetapi Anda Iya, nggak tadi ada apa-apa, narasi nggak yang apa-apa. mengatakan Entar. Anda Anda baca tertib 1 dulu ya. Timotius. Silakan dijawab Tertib dulu. dulu, tertib saya moderasi. Kacau dengarnya semua bicara. Saya atur dulu ya. pakai Saya yang waktu. ditanya berarti saya punya hak berbicara kan gitu. Iya, sebentar dulu, saya atur dulu. Kamu kok bicara terus kayak kalah-kalah perempuan. Joy Ya, kau perempuan juga. kalah dia. Aku yang ditanya, bos. Laki-laki kok Diam dulu. mulutnya- Udah, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Iya, diam dulu mau diatur. Apa yang kamu lakukan? Silakan, Joy, pertanyaan Ya dulu. sama aja, sama aja nya. Oke, Bang Suma. Nanti saya Ya. kasih waktu 3 menit Bang Suma Diam untuk dulu menjawab lah, ya. Suma. Nggak usah. Oke, baik, Nyela-nyela baik, dulu. baik. Ya, Bang Suma diam dulu teman-teman. Baik. Tadi saya sebenarnya nggak mau nyenggol Bang Suma, tetapi Bang Suma narasinya tadi ada yang sampai menyebutkan anus gitu kan, jadi saya senggol tentang Tuhan Bang Suma. Kenapa Bang Suma menyembah sesuatu yang belum jelas, yang belum tentu ada? Karena nggak ada Oke. wujud, nggak ada bentuk. Oke. Ya Segala kan? sesuatu, Nggak ada segala wujud, nggak ada sesuatu. bentuk. Saya Lalu, jawab. sebentar, belum selesai Bang Suma. Oh, belum. Kalau nggak ada wujud, nggak ada bentuk, dari mana Bang Suma membuktikan dia itu ada? Oke. Silakan. Oke.
akal tidak berwujud dan tidak berbentuk. Berarti Anda mengatakan akal Anda nggak ada. Itu satu. Al-Quran menjelaskan Saya tidak sanurihim. berbicara akal, saya berbicara Tuhan Anda yang Anda sembah sesuatu yang nggak ada. Karena nggak ada wujud. Berarti nggak ada Anda tidak bentuk. punya Itu akal karena sesuatu Anda yang tidak nggak ada. coba bisa Anda tunjukkan akal Anda? Bisa. Saya berbicara tentang Tuhan Anda. Iya, kalau akal Anda saja Anda tidak bisa tunjukkan, bagaimana Tuhan mau Anda ditunjukkan? Lalu dari mana tergambar Anda dari membuktikan sikap Tuhan kita, Anda itu Bang ada? Nah, makanya saya jawab. Saya jawab. Dulu Bang Jervo, kau Saya nggak jawab. ngerti ini lagi bicara Saya apa? jawab, Diam saya dulu. jawab. Iya. Saya Lalu jawab. dari mana Anda Oke. membuktikan Tuhan Anda itu ada? Tuhan Anda Oke, itu saya kuasa dari mana? Saya jawab. Al-Quran Ya, saya silakan, mengatakan, jangan muter-muter. sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq. Al-Quran mengatakan Allah memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Alam semesta ini tanda keberadaan Yeay, adanya jangan Tuhan. lupa kalian itu diperkenalkan Muhammad itu di abad ke-7. Yang diperkenalkan di abad ke-7 itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lah, Minimal Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya. Kenapa jadi Anda panik? Berarti Islam dengan ateis itu sama untuk mengetahui Tuhan itu melihat tanda-tanda Kenapa pada yang ada panik di gini? bumi, gitu. Penyembah Anus kenapa pada panik? Enggak, Kenapa pada Islam dengan panik? ateis itu sama dong. Kenapa pada Karena panik? tidak Tuhan saya, tidak Tuhan mengerti dan saya tidak itu dapat menjelaskan Enggak, bukan ada. panik. Karena Anda tidak mampu Ya, membuktikan Cara, Tuhan itu cara ada. kemudian Bang membuktikan Suma, Tuhan teman-teman itu tidak ada dengan mampu melihat alam membuktikan semesta Tuhannya itu ini. ada, teman-teman, Berbeda ya. dengan Seorang Kristen, Bang Suma cara tidak melihat mampu Tuhan dengan membuktikan melihat Tuhannya itu anus. ada, karena Tuhannya nggak ada wujud, nggak ada bentuk. Lebih baik Bang Suma itu sembah angin, ya. Oh, tidak Angin bisa. Itu nggak ada wujud, nggak ada bentuk, tetapi angin itu kalau bertiup kena di kulit kita, kita Angin merasa. itu Kita merasa angin itu ada, kita rasa. Kalau begitu Tuhan lebih baik ada, Anda dari mana menyembah membuktikan kambing, itu karena ada? kambing Dari juga abad punya ke-7 sampai sekarang anus. tidak ada maha kuasanya. Tuhanmu punya Tuhan Anda itu anus, tidak bisa ya kau Anda sembah buktikan. kambing, Dia tidak maha karena kuasa. kambing juga punya anus. Kau sembah aja Tuhan bom-bom Anda kah tidak atau maha siapa? kuasa. Gimana Karena sih ini, anus Bang itu Suma kemudian menyembah sesuatu ada. yang nggak ada? Yang Aduh, ada kau buang-buang bilang waktu, kau Bang Tuhanmu. Suma. Ada kau Bang bilang Suma, ada umur itu ketika cuma kamu berapa bisa kalender? melihatnya. Kau buang-buang Kau waktu lihat itu menyembah sesuatu bom-bom. yang nggak ada. Bom-bom itu Nggak ada badannya wujud, besar. nggak ada Kau bentuk, sembah karena itu memang karena nggak dia ada. ada. Nggak bisa Yesus membuktikan sendiri yang dia itu mengatakan, ada, dia itu Bapa maha yang kuasa. mengutus aku, kau tidak bisa Ya. melihatnya. Kau tidak bisa mendengarkan suaranya. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Ya iyalah, karena dia itu kan adalah roh. Dia itu adalah roh, mungkin. makanya dia bermanifestasi. Dia bermanifestasi datang ke dunia Masa syarat menjadi Tuhan harus menyatakan beranus? diri dalam tubuh Tuhan Gimana Yesus. ceritanya? Dia adalah roh. Cara buktikan Karena Tuhan semua dia harus pertanyaan lahir Tuhan jadi itu bayi. ada. Kalau Tuhan Bang Suma nggak bisa membuktikan. Cara membuktikan Adik, Tuhan gimana itu sih Bang Suma ada, dia menyembah harus sesuatu turun yang ke nggak bumi ada? netek sama Bertobatlah ibunya. Bang Suma. Bang Suma Parah sembah angin kali. aja. Bang Juma. Cuma aku Buktikan mau Tuhan bertanya, dengan cara Bang Tuhan mengatakan jadi bahwa bayi, itu tidak menyerupai dilahirkan Tuhan. manusia. Pertanyaannya Masa cuma, itu pagan. Bang Juma, Bang Juma. Itu apa agama dengan pagan Tuhan? itu. Pertanyaannya. Saya mau Masa Tuhan harus saya punya mau tanya anus? ke ini ke Bang Suma. Sebentar, interaktif Parah, kali ini parah, saya parah, bertanya parah, sebentar parah. ya teman-teman. Syarat menjadi Sebentar, Tuhan Bang harus Suma, punya ini terakhir anus. saya bertanya. Diam dulu Bang Jervo. Saya mau bertanya terakhir kali ini ya. Diam dulu teman-teman ke Bang Suma. Saya mau tanya Al-Hadid ayat 3. Di situ Allah berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Sebentar, itulah siapa dia itu? bukti. Siapa dia itu? Siapa Itulah dia itu yang bukti. dikatakan Allah? Sebentar. Itu kan Allah itu kan lagi bersaksi tentang otoritas yang lebih tinggi dari dia. Al-Hadid ayat 3 itu. Sedangkan Tuhan Yesus kami di Wahyu 22 ayat 13 dia katakan apa? Akulah yang awal dan akhir, akulah alfa dan Tidak omega. ada Secara Yesus Tuhan mengatakan mengatakan akulah aku. awal. Tidak ada, kamu bohong. Akulah Tuhan Tidak Yesus mengatakan ada itu. Yesus mengatakan, Wahyu 22 hei. ayat 13, Wahyu Tidak 22 ada ayat Yesus 13, mengatakan Tuhan Yesus akulah mengatakan awal. dengan tegas, Dia hanya mengatakan akulah alfa dan omega yang awal dan yang akhir. Sedangkan di Al-Hadid ayat 3, Al-Hadid ayat 3 Mulai Allah kacau. itu bersaksi tentang otoritas yang lebih tinggi dari dia. Al-Hadid ayat 3 dialah yang awal dan Kasihan, akhir. Siapa kasihan. dia itu Bang Suma? Kasihan Jelaskan siapa dia sekali. itu. Oke, saya Al-Hadid jelaskan. ayat 3. Saya jelaskan. Iya, silakan. Saya jelaskan. Diam Saya ya jelaskan. teman-teman yang lain yang diam. lain Biar- diam. biar kasih waktu Yang Bang lain Suma diam. menjawab. Nah, Al-Hadid Al-Quran ayat 3 saya itu siapa dia mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini ayat suci Al-Quran yang maha awal. Yang maha awal itu bukan awal, beda.
Kalau awal itu Yesus memang awal dilahirkan Jangan ibunya berdusta dia Bang ada. Suma. Dialah yang awal dan yang akhir. Akhir Siapa itu dia itu Bang Yesus, Suma? betul. Dia berakhir Siapa di dia atas itu? tiang salib. Coba dibuka, Tapi coba. yang Berani nggak buka dikatakan Qurannya? Tuhan, Berani nggak buka dengar. Al-Hadid ayat 3 Bang Suma? Bang Suma berani nggak tampilkan Al-Hadid ayat 3? Al-Hadid Tampilkan itu dulu Al-Hadid ayat 3 huwal itu. awwalu. Jangan penjelasan nggak sesuai. Alif lam yang ada di situ menunjukkan bahwa dia maha awal. Siapa dia itu? Artinya Dia tidak itu siapa? memiliki awal. Dia itu siapa? Yang jelas dia itu Tidak bukan memiliki Allah, karena awal, Allah itu itulah menunjukkan Allah. sesuatu Yesus yang lebih itu tinggi kau dari katakan, dia itu Yesus siapa di awal. Al-Hadid ayat 3 itu? Kalau Yesus Siapa dia awal itu di berarti Al-Hadid dia ayat 3 itu? makhluk. Dengar. Siapa Kalau dia itu di kalau Al-Hadid dia ayat 3 yang awal, dikatakan Allah itu dengar. yang awal dan yang akhir. Jo, Yang sohib dan yang batin. dengar. Siapa dia itu? Jo, Al-Hadid dengar. ayat 3. Dengar. Siapa Kalau dia Yesus, itu? Jawab siapa dia itu yang dikatakan kalau Allah di Al-Hadid kau ayat 3 yang menyebut jelas Yesus dikatakan itu Allah. awal, Kasih ke Pak Lima aja Kak Zul, biar pendetanya. dengar, Kak Zul. saya bicara dulu dong. Kalau kau menyebut Yesus itu awal, berarti dia penciptaan. Karena dia punya awal. Oh bukan, beda dong. Dengar Dia dulu, itu- makanya dia itu dengar dulu segala-galanya, dong. Dia sumber dari segala-galanya. Banyak Kau ayat yang sendiri- mengatakan itu. Yesaya 41 ayat 4, akulah Yotefafe yang awal dan yang akhir. Kau Aku yang tetaplah mengatakan dia. Yesaya Yesus 48 awal. ayat 12, akulah yang awal dan yang akhir. Yesaya 44 Akulah awal. ayat 6, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta Akulah alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Elohim Akulah selain awal. aku. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang sama di Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kok di Al-Hadid ayat 3 Allah mengatakan dia? Berarti Allah itu Kutanya dulu samamu. otoritas yang lebih tinggi dari dia. Pertanyaan Kutanya saya, dulu siapa samamu. dia itu Kutanya yang dulu dikatakan samamu. Allah di Al-Hadid ayat 3? Jawab itu dong. Kutanya dulu samamu, Jo. Awal bahasa Yunaninya apa? Alfa dan Omega kan? Mana ada Yang awal dan alfa? yang akhir. Dia Alfa awal dari itu abjad. segala-galanya. Alfa itu abjad. Kalau awal itu bahasa Yunaninya arke. Terakhir itu akhir Iya. itu artinya telos. Intinya jawab Arke dulu kai siapa telos. dia itu di Tapi Al-Hadid di situ ayat dikatakan 3. alfa Jangan omega. jawab dulu siapa dia itu di Yesus Al-Hadid tidak ayat mengatakan 3. akulah awal. Siapa dia Awal yang itu dikatakan arke. Allah di Al-Hadid ayat 3 Yesus hanya yang awal mengatakan dan yang akhir, akulah yang sohib abjad. dan yang batin. Itu siapa? Akulah abjad. Siapa dia itu di Al-Hadid ayat 3 Bang Suma? Jawab dulu. Yang jelas itu bukan Allahmu, itu otoritas yang Ya, lebih nenekmu tinggi. kiper. Otoritas yang Umat lain terjemahan yang penyembah disebutkan Anus itu di mau Al-Hadid ayat menerjemahkan 3. Al-Quran seenak perut. Penyembah Anus. Ya. Lucu ente. Yesus itu tidak mengatakan Nah, aku itu awal. Quran NU. Yesus Itu mengatakan itu. aku Kami di sini tinggal membaca itu doang. artinya Kau huruf malu ya pertama. nggak bisa membuktikan Tuhanmu itu ada. Kau malu? Ternyata Bang Suma tidak Lah, bisa membuktikan buktinya Tuhanmu kau itu ada. sendiri mengambil Tuhannya data. itu cuma Al-Quran angan-angan, saya. ternyata teman-teman. Cuma mimpi Tuhannya Bang Suma. Aduh, gimana sih, Tuhanmu Bang Suma? berarti kau katakan Menyembah ada sesuatu karena dia yang keluar nggak dari ada, rahim. sesuatu yang nggak nyata, sesuatu yang nggak sekarang- jelas, yang nggak maha kuasa. Lucunya Ya, sekarang lagi buktikan Tuhanmu ada. disandingkan dengan batu. Nah, sekarang Tuhanmu buktikan ada. Disamakan dengan batu Buktikan Tuhannya. Tuhanmu. Batu bisa mengampuni dosa sehabis-habis. kalau Buktikan dicium Tuhanmu atau ada, apa. coba. Itu kan nabimu Coba. yang mengatakan itu. Coba buktikan Tuhanmu ada. Coba. Ya terbukti dong. Sejarah Mana? mengatakan itu. Mana. Saya mau lihat Tuhanmu mana? Ya, Tadi tinggal disuruh googling buktikan. aja kan. Tinggal Disuruh googling buktikan aja. ke dia aulanya, Tinggal googling aja. dia Apa balik aja nanya. buktinya. Mana buktinya Tuhanmu mana? Saya mau lihat di mana dia. Saya mau ajak ngopi. Anda yang suruh dibuktikan Saya mau ajak aulamu dia ada. ngopi, saya mau belikan sepatu dengan sempak. Iya, Saya bawa Bro. sempaknya. Pertanyaan Udah 2 saya tahun nggak dengan jawab, kesempak Bro. kau itu. Enggak bisa jawab Tuhan- ya. Suma ya. Buktikan Tuhanmu Suma mana? Saya mau katanya. lihat. Mana? Kita itu yang disalib Mana itu, Bang. Tuhanmu? Nah, itu. Kau coba telepon Itu Tuhanmu. saksinya Suruh Itu banyak pertanyaan tuh. saya. Dari mana ini kau kelas bilang Suma. Tuhanmu ada. Dua Mana pertanyaan Tuhanmu? saya. Telepon Kau dia tidak bisa sekarang, membuktikan. telepon. Saya mau Pertama, ajak dia kau tidak ngopi. membuktikan Allahmu itu Saya mau ada. traktir belikan dia Kedua, sempak 1 kau tidak karung bisa biar dia ganti sempak tidak bisa 3 kali sehari. menjelaskan Mana? di Al-Hadid ayat 3 itu Mana? siapa dia itu? Mana Tuhanmu? Bang, sebentar. Dia yang awal Sebentar dan malam akhir. nanti Tuhanku akan datang ke kamu. Mana Nanti Tuhanmu? saya kirim, Bang. Nanti saya Dia kirim cuma- sebentar malam. Siapa Dia mulai- yang besok pagi kamu masih bernafas. Mana Joy, Tuhanmu? sabar, Mana? Joy, sabar. Saya Udah mau belikan cukup. celana sempak. Dia udah dikasih kesempatan menghujat ini, jadi Mana, nggak ada mana isinya. Tuhanmu? Suma mewakili Islam Iya, nggak ada isinya. inilah kualitas orang Jadi- yang Itu ada katanya. Ini kualitas Islam. Muslim, Dua pertanyaan kualitas saya, Muslim teman-teman, terhebat jawab di sama Indonesia, Bang Suma. tapi diskusinya begini, nggak ada isinya. Ya, dikasih panggung untuk menghujat dia, Joy. Jadi nggak usah diladeni lagi. Tempat sampah aja tidak mau terima dia loh. Jadi kalau mau buang dia jangan
di tempat sampah ke sana sedikit. Disuruh dia buktikan aulanya, balik menghujat orang. Iya, Begitu jadi dua kerasnya pertanyaan semua. saya tidak terjawab ya teman-teman. Pertama itu Enggak apa-apa, aku jangan meminta diturunkan dia dulu. untuk membuktikan Maksudnya Tuhannya itu saya cuma ada. tertibkan Bang Suma saja. tidak bisa membuktikan. Kedua, Jangan ada turunkan ditanya dulu. siapa dia itu, dia nggak bisa menjawab juga teman-teman ya. Ternyata cuma segitu doang kalau itu Iya. kualitas Bang Suma. Jadi Suma Iya. nggak bisa jawab ya. Dia pakai cara menghujat Tuhan aja. kita hidup ya, Bang Coba. Suma. Jadi kalau kau mau Jadi undang-undang dia, Suma jangan datang, naik Bang Suma. naik diskusi. Saya pastikan Ya. Tuhan Yesus akan datangi kamu. Udah. Mau saya lihat. Bu Kesia, Mana buktikan kalau dia ada, mau buktikan. diskusi? Saya mau ngajak dia ngopi. Entar, diam dulu. Suma, Mana? yang Si Jo, tertib, diam, ya, kau yang diam dulu, sopan. kau diam dulu. Hey. Yang sopan. Saya mau tanya Jo dulu. Anda yang diam Jo, dulu. mana? Anda yang diam dulu. Saya mengatur kok, Buktikan Anda mau kamu ada. atur Saya mau ajak dia ngopi. Iya, diam dulu. Mau diskusi. Ya, Kamu cuma bermimpi, hanya lihat foto-foto di Google. Tadi Joy mengatakan Cuman tunjukkan melihat aulamu. foto-fotonya. Anda seorang Islam di sini tidak bisa jawab. Kamu cuma melihat kandang Ya. kambing tempatnya lahir. Ada Kamu teman-teman cuma yang mau melihat diskusi? salib. Ada Kamu yang cuma mau melihat diskusi? salib Ada? tempatnya dia digantung. Ah, Tuhanku ada. Tuhan, Entar saya mau dulu ajak dia dong. ngopi, main Cuma entar dulu Saya mau dong. ajak Tuhan mau main gaplek, mana? Anda di mute kok kayak perempuan Anda Buktikan ini. Tuhanmu ada. Iya, diam dulu. Sudah dengar pertanyaannya. Buktikan kalau Tuhanku tetap ada. Iya, sudah didengar. Pertanyaannya sudah didengar. Saya lagi Ya, cari mana yang mau mana menjawab. Tuhanku? Saya mau ajak dia ngopi, mana? Iya, mana? diam dulu. Mana? Siapa mau jawab? Ada Mana? Bu Kasi atau Mana? Bu Kesia? Buktikan mana? Itu mana? tadi Pak Liman, Di kan masih cuma mulutnya kan bawa ini kok. NRK. Di mana saya bisa temui Tuhanmu? Dia kan manusia. Di mana? Cuma tadi kan bawa dia NRK. Itu NRK Ada di nomor nomor HP-nya satu. Tuhanmu, ada? Itu Logos, itu Sang Firman itu yang adalah Theos itu Bang Juma. Ada nomor HP-nya. Itu adalah Yesus itu NRK itu. Makanya benar Saya yang mau tadi Bang nelpon Sugeng. Tuhanmu. Saya mau. Dia adalah yang awal dan akhir. Ini Islam Untuk kok model membuktikan begini ada. cara diskusinya ya. Mana? Suma, Mana kamu Tuhanmu? Mana? punya otak nggak sih kamu? Mana Tuhanmu? Buktikan dulu dong. Naik Jo, koma kok. kenapa kau Tuhan diam, kami Jo? secara historis itu pernah ada di tanah Saya Israel. lagi ambil alih. Wah, kok mengatur historis? ketertiban. Harus ada Itu, dong. Bang Katanya harus Juma, ada. yang Harus sejarah, dilihat. yang Harus secara nampak. historis itu Harus nampak ada katanya. saksi, harus Katanya ada dia pembuktian, manusia. bahkan harus Suruh ada naik bukti turun dong. ekstern. Naik turun Hanya salah surga satu bukti ke ekstern bumi. tadi Datang ke itu Jakarta. seperti Josephus Flavius yang membuktikan, yang menyatakan Suruh bahwa Tuhan. benar ada penyalipan itu. Sejarah itu harus ada takaran. Tuhanmu suruh ke. Kalian tidak Ntar ada. dulu Makanya Suma. Orang kayak lagi sesuatu bicara, yang- lagi menjelaskan. Enggak. Orang lagi menjelaskan, Keberadaan dengar dulu. Tuhan. Iya, dengar Bang dulu Suma. jawabannya. Sebentar Bang Suma ya. Atau gini, Bang Suma. Mana Jo? Mana Jo? Mana Tuhanmu Jo? Jo, Tuhanmu mana Jo? Aku mau belikan sempak. Ayo, diskusi yuk. Mana? Ayo, Tuhanmu mana? Ya, mau diskusi semua. Jangan Enggak menghujat. bisa cuma itu diskusi, dia cuma Diskusi menghujat yang aja, ilegal. ininya nggak ada, dia diturunin aja, diturunin Saya aja. mengatakan Tuhan saya tadi saya jelaskan Diturunin Anda aja, bantah. nggak bisa diskusi orang ini, dia cuma mengandalkan umatnya aja Giliran itu. Tuhan Anda saya minta buktinya ada mana? Turunin aja. Mana buktinya Tuhanmu ada mana? Mana? Buktikan. Mana? Diskusi nggak semua? Mana? Buktikan Tuhanmu Diskusi ada. nggak? Ilusi hanya angan-angan kau. Tuhanmu itu nggak ada. Mau diskusi nggak? Tuhanmu itu mana? Mana coba. Mau diskusi Saya nggak bertanya loh. dengan saya. Jo, mana Iya, Tuhanmu mau Jo? diskusi nggak? Jo, Mas saya ada Joy. Daniel. Tuhanmu yang punya anus itu mana? Tuhan beranus mana? Jangan menghujat lah Bang Suma. Yang Mau elegan. menghujat atau mau diskusi? Tadi kamu yang mengatakan memaksakan Tuhan serupa manusia. Syarat menjadi Tuhan harus punya anus sama Iya. seperti manusia. Jadi katanya kan Allah SWT itu kan ada, iya kan? Dia ada. Adanya bisa dirasakan, dunia ini ada, itu kan? Mana? ciptaannya. Gitu ya, Suma? Yesus mana? Ya. Mana Yesus? Iya, maksudnya saya tanya, ada betul. Yang Kalau cuma bergelantungan. menghujat, Mana, bukan mana, begitu. Suruh mana? datangkan Allahmu di depan saya sini, saya tempelin. Saya tidak mau. Kalau kau begitu. Syaratnya Kalau Tuhanmu kan mau diskusi yang benar. syarat ada harus nampak. Seperti manusia berarti nggak mau katanya. diskusi kau, cuma mau menghujat. Gimana sih? Mana Kalau cuma Yesus? mau Mana menghujat, Yesus? nggak mau saya. Kalau mau diskusi
diskusi lah semua. Kamu udah lama jadi debatersnya Muslim kok gitu. Diskusi itu diskusi yang benar. Ayo kita diskusi by data atau gimana, atau mau bahas penulisan, kesaksian atau apa terserah. Tapi yang benar. Ayo naik tapi diskusi yang benar, nggak usah mujat. Kalau mujat saya bisa mujat. Mana? Ayo naik semua. Ya semua. Kalau mau diskusi diskusi tentang apa nih? Ya, tadi saya ditanya tentang Tuhan saya, kemudian saya jawab. Lalu Joe mengatakan Tuhan saya itu nggak Jawabannya ada. apa? Karena tidak ada katanya. Nah, saya mengatakan berdasarkan kitab suci Al-Quran, Tuhan saya itu menyatakan dirinya ada berdasarkan ciptaan. Saya melihat ciptaan alam semesta ini, saya sudah sadar bahwa Tuhanku itu ada. Nah, sekarang katanya kalau Tuhanmu itu harus lahir jadi manusia dulu. Nah, sekarang saya minta, mana Tuhan kau itu? Mana Tuhan kamu? Tidak jadi manusia. Siapa yang bilang jadi manusia? Ya, teman-temanmu semua di sini tadi mengatakan Yesus itu manusia. Coba tanya. Itu dalil Tuhan Ada nggak yang Yesus mengatakan bukan manusia. Tuhan Yesus, sebentarlah. Tidak ada, Sebentar, tidak ada saya yang katakan. Tidak coba. Kalau kamu diskusi sama Tritunggal. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kalau sama Tritunggal. Jadi yang Yesus lahir dari datang perut Maria sebagai itu bukan manusia. Yesus pun masih punya Tuhan. Dengar. Jadi yang Kalau menjadi sama daging itu Tritunggal, bukan manusia. Sebentar dulu. Iya, sebentar. Jadi Alkitab mengatakan kalau dalam Alkitab terjemahan LAI ya, kalau sama Tritunggal pasti mereka iakan apa perkataan kamu. Coba Yohanes 1 kitabmu. ayat 14. Ya. Firman itu menjadi Yohanes 1 ayat 14 itu bukan firman, tetapi sang firman menyatakan diri secara daging. Hologos sas egeneto. Daging Jadi ini manusia atau bukan? Ini cari tahu tuh. Daging ini manusia atau bukan? Makanya ada sebentar, bukan manusia. Maka dikatakan. Jadi dia daging apa? Sebentarlah. Jadi dia daging apa kalau bukan daging manusia? Daging Tuhan, tubuh Tuhan. Tadi nggak tahu, mau tanya ayatnya saya kasih. Makanya firman Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat 51 bilang itu, roti yang berasal dari surga itulah dagingku, daging yang dari surga datang ke dunia. Buktinya, sebentar jangan ketawa begitulah semua. Baru kalau kalian mengikuti Muhammad sekarang di mana? Tuhan. Muhammad sekarang di mana? Tuhan. Muhammad sekarang di mana? Daging Tuhan. Jadi cacing sekarang. Daging Tuhan. Nah, kalau kamu bertanya sama saya, Allah. ini kenapa sih kau ini Suma? Kenapa kau kayak kesetanan begitu? Daging Tuhan. Iya. Ayat Alkitab yang berkata Suma, bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab yang berkata. Tapi kalau kamu mau diskusi kayak anak kecil begini, Sudah ya teman-teman, saya mau sholat Jumat dulu menyembah kepada Tuhannya Yesus. Oke ya? Saya mau menyembah Tuhannya Yesus dulu. Silakan Anda menyembah daging Tuhan. Akhirnya Ya. naik di room sini, berusaha terus kau. Gimana sih? Kalau kamu diskusi sama kami, sama teman-teman JO, kamu nggak bakalan bisa untuk memframing. Kalau kalian mengatakan itu dia datang ke dunia manusia, ya berarti betul. Apalagi kalian selalu bilang Yesus punya Tuhan, ya memang benar, tapi bukan kepada kami. Kalau kepada kalian berkata kepada Tritunggal, iya Yesus masih punya Tuhan malahan. Tapi kalau kami nggak ada seperti itu. Konsep di dalam Alkitab kami menjelaskan Alkitab. Kami tidak pernah membicara itu soal asumsi. Itulah semua. Kau di roomnya Nabi, kau framingnya luar biasa. Oh saya mau ibadah dulu ya, saya turun ya. Karena udah dijelaskan di sana. Saya mau ibadah loh, mau ibadah, mau sholat. Naik ternyata bukan ibadah, Dia lari bukan ke sini. sholat, naik di room sini. Gimana sih? Nggak bisa jawab, bilang mau sholat. Iya. Makanya kalau kalian bertanya di kami, ya, saya puji Tuhan, bersyukur sekali kalau kau bertanya, apalagi kalau banyak yang menonton di sini, ya. Makanya Tuhan kami Yesus Kristus sudah datang ke dunia tuh, itu dilihat ribuan orang, dia naik.
tentang firman dengan Kejadian 1 nomor 3. Itu Yohanes 1 nomor 1 ya. Saya bacain yang paling atas itu ya. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theon en hologos. Kata firman dalam Yohanes 1 nomor 1 itu berasal dari kata original teksnya logos. Ada definite artikel ho menunjukkan kalau itu adalah noun, kata benda. Nah, sekarang kita lihat padanan kata hologos dalam bahasa Ibrani itu apa? Yang kedua itu adalah Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Ibrani. Saya bacain. Bereshit haya hadafar vehadafar haya ha Elohim veha Elohim haya hadafar. Jadi padanan kata hologos dalam John 1 nomor 1 dalam bahasa Greek, jika itu di ke bahasa Ibrani padanannya adalah hadafar, sama-sama punya definite artikel. Logos definite artikelnya ho, dafar sabar, nggak ada ilmu diam. Ustaz, sabar dulu. Tahu nggak? Tolong dikendalikan host biar bisa jadi itu. Jadi logos punya definite artikel ho, dafar punya definite artikel ha. Artinya baik ho logos dan ha dafar ini sama-sama noun. Sekarang kita lihat Kejadian 1 nomor 3. Adakah kata hadafar di situ yang merupakan bentuk noun? Yang paling bawah, lihat ten, itu original teksnya ten. Adakah kata hadafar? Saya bacain. Wa yomer Elohim hior wa hior. Loh, nggak pada kata hadafar. Yang ada wayomer dari kata amar. Amar itu bukan non. Padanan kata amar dalam bahasa Ibrani amar, dalam bahasa Yunani-nya adalah epen dari kata dasar epo. Mana makanya di kalau situ amar? Kau jangan itu Nanti kau wayomer apa? Wayomer apa, Andri? Coba saya tanya Anda. Wayomer itu dari kata apa? Kata dasarnya itu. Wayomer apa? Kenapa ke lidahnya? Wayomer apa? Wayomer sama dafar. Iya, wayomer apa? Sama kan, cuman kan kata dasar. Kata dasar wayomer, cuman asli di situ kan hadafar. Jangan kau ngurang-ngurangi. Mana ada kata hadafar? Aduh. Itu yang paling bawah tuh. Coba tunjuk di mana ada kata hadafar. Kejadian 1 nomor 3 tunjuk di mana ada kata hadafar. Nih, di mana? Ini kutunjuk ini. Besar kan? Kejadian 1 nomor 3 tunjuk kalau ada kata hadafar di mana? Besarin dia. Nipu sini, gua telanjangi kau. Mana Kejadian 1 nomor 3 ada kata hadafar? Silakan. Wayomer itu apa kata dasarnya itu? Coba. Nah, kan ketangkep bahasa menipu kau. Kejadian 1 ayat 3 itu kata wayomer bukan waidafar. Wayomer akar katanya ada atau kata dasarnya adalah amar bukan dafar. Makanya kalau kita baca Kejadian 1 nomor 3 dalam bahasa Greeknya itu adalah kai epen auto tu epen bukan logos. Jadi clear ya teman-teman ya. Kejadian 1 dari nomor 1 sampai 3 nggak ada hubungannya sama Tritunggal. Berhentilah kalian menipu kami umat Islam ini orang yang belajar. Sampai 17 lah, kau 17 enggak kau bawa. Ngapain kau sampai 14 kau terangkan di situ? Sampai 17 lah kau bawa situ. Loh, ngapain? Loh, kalian kan bawa bahwasannya di situ Kejadian 1 nomor 1 sampai 3. Ngapain? Loh, kalau 1 sampai 3 di situ belum dikatakan di situ firman jadi daging, Uskap. Jadi kalau kau mengatakan itu bersikeras ke situ, saya tanya, bisa, Uskap. kata firman di kitab Yohanes 1 itu menggunakan kata logos atau epen? Mendadak dungu kan? Kitabnya sendiri paling nggak pernah baca itu. Loh, saya tanya, menggunakan kata logos atau epen? Di situ logos. Logos. Padanan kata logos dalam bahasa Ibrani apa? Amar apa dafar? Amar. Sejak kapan? Ya, suka tipu lihat, lah. Baca, Maksa kok. Di situ aku bilang tadi dafar, nanti kau bilang nggak ada kata dafar di situ. Itu yang nomor 2 itu. Loh, itu. Kau maksa gini loh. Haya hadafar. Di situ dikatakan hadafar, tapi kau memaksakan di situ kan
Apa tadi? Amer, Jadi kan? padanannya logos kata Dafar atau Amar? Ayo nipu aja. Kok nipu pula ya? Udah Dafar data lah. dipampangin di depan mata masih berani nipu kau tadi depan saya. Itu kan ada Dafar itu yang kau garis di situ apa itu namanya? Enggak, kok enggak ada Dafar. Nah, jadi padanannya logos. yang itu nipu Dafar dusta atau di Amar? sini. Mulai kelabakan. Ayo. Udah kau yang dusta. Yohanes 1 nomor 1 yang itu gambar yang paling atas itu dalam original teks Greek. Yang nomor 2 Yohanes 1 nomor 1 Besarkan dalam dia lah biar Hebrew. nampak nggak nampak itu tulisan dia tuh Untung kau yang minta dibesarkan Baluap memang benar. Besarin Untung kau yang yang full, minta Maestri, dibesarkan. biar kelihatan. Baluap Mana aku yang bilang dia yang bilang kau tuh yang ada tuh nanya tuh jadi kan nggak pada Dalet depan dia. fresh tuh, kok bisa baca? Itu apa itu? Oh, bodoh kali ini ada Bang Moto. Coba Bang Moto jelasin. Bang Moto pusing saya Bang Moto. Ini ada Bang Moto nih. Lanjut aja kan. Lanjut aja. Waalaikumsalam. Ada udah jelasin Bang Moto pusing aneh. Andri, tapi begini juga Bang Ben. Orten ini jangan ngapain di bawah original teks Bang Ben. Bahasa Indonesia aja dikatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Sementara tidak ada tertulis. Esti mulutmu So, jadi gak usah bawa original teks juga. Diam kau Ica. Gak ada permintaan Baluap. Kabur pulang kau Ica. kan? Baluap bukan uskap. Mampus lah. Kau Baluap, kau juga Baluap kau. Di mana datanya? Coba di dalam Yohanes 17:3. Kan kau tadi bilang uskap yang Baluap, sekarang aku bawa es. Aku bilang si Ica yang Baluap. Memang tidak problem. Ini ada Bang Moto, mungkin bisa kasih penjelasan yang lebih komprehensif. Silakan Bang Moto. Iya, lanjut aja nggak apa-apa, lanjut aja itu tadi itu udah diterima. Udah itu udah saya juga kan sering bawain ini kan. Yang sama argumen sama apa? Bang Ben sama aja. Kan saya kan sering bawain ini juga dulu. Jadi sama aja argumentasinya. Udah bisa Bang, Bang. Hah? Udah bisa gantian bertanya saya Bang? Tanya apa? Ya udah bisa. Ini dulu aja nih. Sekarang boleh nggak gitu loh? Ini udah selesai belum? Udah itu selesai lah itu, anggap selesai. Apa? Selesainya itu apa? Boleh Bang. Konklusinya apa di situ? Boleh bertanya enggak ini Bang? Ya boleh, tapi konklusinya apa di situ? Kalau mau bertanya open cam kau ini kudang. Dah, open cam kalau mau bertanya. Tapi clearkan dulu, udah selesai belum? Andri. Sabar lah. Orang pakai baju. Sabar balik kampung. Ya udahlah. Udah nggak tahan lagi menghadapin kau. Balik dia ke kampung nih. Cepat, open cam. Jadi ini udah selesai ya, udah selesai. Lama kali kau pakai baju. Di mana baju kau? Ini digeruduk nggak nih? Ini digeruduk nggak nanti? Enggak, ini diskusi enggak. Aman. Nanti kayak kawan Udah usah bercakap lu dia muka gua aja open cam gak takut aku coba. Dengar dulu, nanti kayak kawan gue kemarin anak Batak sama-sama dikejar lagi. Ya, gara-gara dia menghujat kau kan dan dia itu monolog. Ini kan kita diskusi. Udah cepetan open cam. Kau mau nanya apa? Open cam lah, Udah cepet lah, musik udah rusak gara-gara kau, cepet. Nanti digeruduk, nggak usah open cam. Simpel loh pertanyaannya. Males. Iya, open cam. Pertanyaan simpel loh, Iya, open cam Andri. Biar ku tengok ketampananmu. Siapa tahu ketampananmu membuat aku. Udah. Itu Bang Faruk sama kau udah lama ya, kok nggak tahu muka ala pura-pura aja kalian. Udah open cam tahu, siapa tahu ketampananmu membuatku. Udah lah, sedikit aja. Bertanya sedikit aja nya, boleh ya? Boleh Bang. Udah habis bertanya turun kau ya.
Udah saya bertanya turun. Kalau dia nggak mau ke Bandcamp, saya bertanya turun. Bertanya boleh ya Bang ya, Bang Faruk Bang Daya. Iya. Oke. Gini Bang. Tadi kan ceritanya di sini kan Tuhan tadi itu kan Bang, yang saya dengar Abang bilang kan di situ adalah nama ya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Tuhan saya itu Bang. gelar. Tuhan Oke, itu betul Abangku. Itu baru betul. Udah Bang jawab. Yang kedua, pertanyaan dua saja nih, Yes. Di mana ada dikatakan Allah berfirman kepada Muhammad di situ. Pertanyaanmu itu adalah bukti bahwasanya kau tak memahami iman Islam. Kau nggak mengerti bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kau meminta data di dalam Al-Quran, data dalam Al-Quran, di mana dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara ya di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa melihat Allah ya tanpa tabir, harus ada perantaranya. Yang kedua, kalau kau kaji historikal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi pertanyaanmu itu tertolak, gitu loh, tertolak di dalam pemahaman iman Islam. Bukan karena kami tidak bisa menjawab, tapi pertanyaanmu itu didasarkan ketidaktahuanmu tentang Islam. Coba kalau nggak salah Asyura 51 ya itu jawabannya ya Bang Faruk ya, coba dibacain Asyura 51 kalau nggak salah ya. Nah, itu jelas itu tentang pewahyuan itu. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat lalu diwahyukannya kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Itu jawabannya. Dan gak bisa pula kau paksakan pemikiranmu dengan iman Islam, gak bisa kau paksakan gitu loh. Karena apa? Karena di dalam Bible sendiri pun begitu. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus dia, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengaku-ngaku menerima firman. Sebenarnya kalian ada PR yang cukup besar atas ayat itu. Yohanes 5:37 dikorelasikan dengan Yohanes 17 nomor 8. Ada PR kalian di situ. Apa PR-nya Faruk? Lantas dengan cara apa Yesus menerima firman? Kan jadi PR tuh. Yesus bilang tuh Yohanes 5:37, Bapa tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Sementara Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengaku-ngaku menerima firman dari Bapa. Maka muncul pertanyaan, dengan cara apa Yesus menerima firman? Silakan dijawab Andri. Kan dari situ dikatakan tadi Bang hanya anak tunggal Bapa yang menyatakannya itu Bang. Ada ayat sambungannya itu Bang yang Abang baca Bang. Jangan Abang memutuskan di situ Bang. Ya silakan Anda jawab. Jadi pertanyaan saya tadi Bang belum dijawab loh Bang. Saya udah di Depak, udah keluar dari tak mana saya Abang bikin. Andri dengar Andri di dalam Yohanes 5:37 di Depaknya gua Bah. Andri dengar. Dalam Yohanes 5:37 Yesus mengaku Bapak yang mengutus dia, suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa didengar dan suaranya tidak bisa didengar. Oke? Tapi anak tunggal Bapa yang menyatakannya. Bagus Abang. Ya, makanya muncul pertanyaan. Nah, berarti kalau dengan cara Bang, apa? toleransi saya Bang. Yesusnya dengan pertanyaan saya Bang. Tolong Bang dijawab. Toleransi pertanyaan saya tadi Bang. Jangan ini Bang ya. Tapi kita baca ya. Nih, dengar dulu. Jangan langsung kejang-kejang Dinda. Nih. Yohanes 5:37 nih, dengar ya.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Oke, putus ayatnya ya, habis. Nah, lantas dalam Yohanes 17 nomor 8, apa kata Yesus di sini? Kita baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Bapa kan, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang jadi pertanyaannya, ketika suara Bapa itu tidak bisa didengar, lantas dengan cara apa Yesus itu menerima firman? Silakan. Andri, naik lagi Andri. Nggak apa-apa, kita naikkan aja dia teman-teman. Andri. Andri, naik lagi Andri. Dia nggak ada diturunkan, dia kabur. Nggak ada diturunkan. Kabur dia. Coba kita cek ya. Cuma aku mute kan tadi. Esti, kau yang nurunkan aku tadi Esti ya. Kau usah pandai-pandai kau Esti. Silakan dijawab Dinda. Aku mute. Jawab Dinda pertanyaanku. Udah nyimak kau pertanyaannya kan? Silakan. Nggak tahu aku bang, dari luar kemana lagi aku bang, dari Pak dari bilang di mana lagi aku. Oke, dengar ya, saya ulangin ya. Dalam Yohanes 5 nomor 37, kita baca ini biar dapat literasinya ya. Yohanes 5:37. Nih. Besarin aja Bang Faruk, aku kick aja Bang, nggak apa-apa, aku mau sholat Jumat, di kick aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Kurios, aku baca aja ini. Bapak yang mengutus aku, memang kurang ajar si Andri ini. Dia yang ketakutan tuh. Ini nggak ada diturunkan, nggak ada. Memang kurang ajar dia, turun sendiri dia. Ini PR loh untuk kalian sebenarnya teman-teman Oten. Di dalam Yohanes 5:37 ya, ada literasi yang mengatakan Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Oke. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim bahwasanya dia menerima firman. Lantas dengan cara apa Yesus menerima firman sementara Bapak tidak bisa didengar suaranya? Dengan cara apa coba? Mau nggak kalian itu juga jadi pertanyaan itu Bang Faruk. Ketika pembaptisan di Sungai Jordan, terdengarlah suara dari langit, inilah anakku, padahal nggak bisa didengar loh. Gimana jadi terdengarlah? Iya. Bingung saya dari situ. Matius 3:17 itu Bang kan? Iya. Aku nambah dikit Bang Faruk. Jadi kata Anzala Quran, kata Anzala itu memang benar-benar prosesnya itu benar-benar turun dengan secara harfiah. Bagaimana dari Laul Mahfuz turunnya kemana, ke Baitul Izzah. Jadi benar-benar bertingkat dia. Siapa yang menyampaikan? Namanya Ruh Al-Amin. Jadi nama lain dari malaikat Jibril itu Ruh Al-Amin, dan malaikat itu tercipta dari cahaya. Kecepatan cahaya itu lebih cepat dibanding kecepatan suara. Nah sekarang di Islam itu nggak berlaku hanya sekedar cepat. Jadi selain cepat ini harus akurat. Makanya nama lain dari malaikat Jibril itu Ruh Al-Amin, disampaikan kepada orang yang bergerak juga Al-Amin. Cocok udah. Jadi memang satu korelasi paralel yang sangat indah ya di Islam itu. Jadi yang menyampaikan itu sudah cepat, isinya juga terpercaya, dan juga yang menerimanya orang yang bergelar Al-Amin juga. Jadi proses pewahyuan Al-Quran itu sangat detail, cepat, dan akurat. Itu Bang, aku izin sholat Jumat dulu, ini dikik aja nggak apa-apa. Ya Bang, Aneh ya. Moto, mohon maaf nggak bisa dikik. Aneh parkun nggak apa-apa, tapi kalau ada orang nanti dikik aja nggak apa-apa. Aneh parkun masuk sholat Jumat tempat aneh soalnya Bang Faruk. Nah, nanti Bang Gus Terima kasih ya. pindah pula ke sebelah kiri Bapak. Turun aja lah. Waalaikumsalam.
Ya, yang Jumatan silakan teman-teman, yang Jumatan ya. Buat teman-teman ya yang bawa teman-teman umat tak bercelana, jangan dulu kau berpikir untuk Jumatan sebelum kau bisa mempersiapkan celanamu ya. Tidak boleh ikut berjumatan kalau nggak pakai celana. Ya, pakai celana dulu ya. Lanjut itu, lanjut. Apa ya? Siapa Jeksai? Selamat siang Jeksai. Jeksai, Jeng, Jeng, Jengsai, Jengsai, Jeng, oh Jeng, Jeng. Nen lainnya King. Nemi, selamat siang Nemi. Nemi, Nemi, oke. Aki Malik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhti, kayf halik? Oke, kita besarin ya. Buat saudara-saudaraku yang mau berbagi Jumatan, silakan ya berikan ke Aki Malik. Tapi tolong jangan kasih mawar ya. Jangan ganti sama kopi, ganti sama air jeruk sama aja, 1 koin. Ya, jangan kasih mawar. Air jeruk, kopi, kan sama itu kan. Oke, Jinudin, selamat siang. Jinudin. Jinudin. Oke. Bang Paro masih lama Jumatan. Yang mau Jumatan silakan. Kenapa kalau mawar dia nggak sama Aki Malik, dia sama TikTok dia. Kalau dikasih mawar dia dimakan TikTok, nggak dimakan Aki Malik karena beliau itu orang luar. Kalau sama kami nggak apa-apa dia dimakan TikTok karena memang kan tujuan kami mau berdakwah, nggak tujuan koin. Walaupun ada saudara iman yang ngasih, alhamdulillah. Kalau beliau kan Aki Malik ini kan membutuhkan. Nah, daripada mawarnya dikasih ke TikTok, mendingan kasih ke beliau aja gitu. Kalau kami dikasih mawar ya nggak apa-apa, nggak dapat sama kami, dapat sama TikTok kan masalah. Karena memang bukan itu tujuan kami. Tapi kalau ada yang ngasih, alhamdulillah, aja. Airoh, selamat siang. Selamat siang. Kristen Islam. Kristen. Oke, ininya aduh, udah ganti temanya Bang Paro. Siapa Tuhannya Yesus? Tanda tanya. Nah, siapa Tuhannya Yesus, Bang? Yesus Tuhan, Yesus Allah, Dia pencipta. Di mana datanya Yesus itu adalah Elohim dan Dia pencipta? Di mana datanya, Bang? Gak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Gak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Kayak mana statement ini? Gak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Ini statement apa ini coba? Ya ini kita dikatakan jangan berikan yang baik kepada anu. Enggak, tadi statement nggak perlu dikasih tahu, tapi perlu dikasih tahu. Itu statement kayak mana itu? Nggak perlu dikasih tahu. Iya, langsung gila ya. Nggak perlu dikasih tahu, tapi dikasih tahu. Kayak mananya? Jadi kalau ada ya udahlah, kalau nggak perlu dikasih tahu ya di bawah aja, Bang. Yaudah, kan nggak perlu dikasih tahu kan? Yaudah di bawah aja. Nggak perlu dikasih tahu, tapi dikasih tahu. Kau bilang gak perlu dikasih tahu, ngapain lagi kau kasih tahu? Udah pindah kau ke Lambaka sana, Longor. Kau yang ngomong gak perlu dikasih tahu. Ya udah aku turunkan kau, apalagi Longor kali. Minta naik lagi dia. Minta naik lagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pula laki-laki suara kok kayak gitu. Oke, Aira. Ya. Di mana datanya? Yesus adalah Elohim dan Dia Maha Pencipta. Di mana? Iya, apa yang diciptakan Allah bisa diciptakan Di mana datanya Yesus adalah Elohim? Apa yang dibuat Allah di bisa mana dibuat datanya? Yesus. Di mana datanya? Ini
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan Dan turun. Ditanya di mana datanya ini. Ini sebab sama seperti kau. Sama seperti babi. Ditanya di mana datanya. Naik Masta, naik Masta. Kejadian berapa Masta? Naik Masta. Naik. Lambenan. Oh my god. Ada musik. Naik Masta. Di Kejadian di mana dikatakan Yesus itu adalah Elohim, Sang Pencipta, di mana? Naik sini Masta. Udah ku jamba kau. Oke, Raja Wali, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kristen Islam. Kristen sejati, Mbak. Oke, Ribob Ruby, selamat siang. Oke, ini temanya Raja Wali. Siapa Tuhannya Yesus? Tanda tanya. Nah, siapa Tuhannya Yesus, Raja Wali? Yesus itu Tuhan sendiri, karena Dia dan Bapa adalah satu. Di mana datanya Yesus Tuhan? Mari ku tunjukkan. Lukas pasal yang ke-6. Mohon dicerna kawanku semua satu komal ini, supaya semua kita ikut Yesus, karena Dialah satu-satunya Tuhan. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Andai kata Dia bukan Tuhan, Dia akan berkata, mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan? Karena selesaikan dulu, jangan langsung menjelaskan, selesaikan dulu. Nggak usah kau menjelaskan, selesaikan dulu. Lukas 6. Apalagi yang perlu diselesaikan, selesaikan dulu. Lukas 6 berapa tadi? Udah selesai. Lukas 6 berapa tadi? 47, Nona, biar kamu ikut Yesus. Oke. Karena Lukas Dia 6, Tuhan. 47. Karena hanya dalam jawab, Yesus baca. ada keselamatan. Baca Lukas 6 47. Mengapa kamu 46 ini? Iya, Lukas 6 47 kan? 46. Tadi kau bilang 47 baluap. Ya. Janganlah Islam kali, Mbak. Memang baluap, coba baca. Lukas 6 46 apa? Omongan itu perlu dicuci mulut dengan WC. Udah, baca Lukas 6 46 apa? Mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Andai kata Dia bukan Tuhan. Tidak ada di situ andai kata, itu tanda tanya. Jangan kau bernarasi. Mengapa kamu berseru? Jawablah. Kenapa kau berseru? Mengapa kau berseru kepada Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jawab. Itu pertanyaan. Orang Jawab. yang berseru kepada Tuhan harus menyembah itu pertanyaan. Tuhan. Jawab, itu pertanyaan. Iya, udah aku jawab. Iya, jawab. Iya, apa jawabannya apa? Harus memanggil Tuhan dan menyembah Tuhan. Jawab pertanyaan itu. 46 itu jawab pertanyaan. Jawab. Ini jawabannya, Lomor. Bahasa kau ini. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air badai banjir. Itu jawabannya 47 Pak. Mantap. Ya udah, di mana di situ Yesus Tuhan, Lomor? Ini kan di mana? Jelas. Kubacakan ya, dimana lagi. Yesus Tuhan di situ? Sama Paruk ini kembali kepada Tuhan dia, karena Paruk ini bagaikan anjing kembali kepada muntahnya. Anjing kembali kepada muntahnya. Dulu dah orang Kristen, pengikut Yesus yang hidup, datang pula penyembah orang mati. Kan Oke, kita kaji sekarang. Memalukan. Mengapa kamu berseru kepada aku Tuhan? Padahal tenang, jangan panik. Jangan panik. Saya harap kau bisa tenang. Sebagaimana Bible menceritakan, Yesus tenang pada saat Dia menghadapi kematian di kayu salibnya. Tenanglah kau tiru itu ya. Kau tadi menggunakan diksi anjing.
Dalam Matius 15 nomor 24 ya, nomor 26 sampai dengan 28. Yesus itu menyebut wanita itu, mengumpamakan wanita itu anjing. Tapi itu masih ditolong. Kau Bang Faru, ngelek Bang Faru. Kembali pada muntah. Bang Faru ngelek, Bang Faru. Bang Faru ngelek. Orang anjing kembali Bang pada Faru ngelek, muntahnya mana? Bang Faru ngelek, kan ini. Itu SD. Iya. Gak bisa diskusi. Aster Kristen Islam. Hanjo. Masih hidup kau Wali? Masih hidup kau? Alhamdulillah. Kok pakai alhamdulillah kau? Udah masih Islam kau? Apa kabar? Teman-teman, bentar ya, bentar Master ya, bentar ya, itu Istia. Ini saya nggak tahu siapa yang naikkan si Malik. Kita kan di sini sudah mau masuk Jumatan teman-teman ya. 10 menit lagi kita mau Jumatan ini. Buat teman-teman ya yang mau berbagi di Jumat berkah ini kepada Malik, silakan kita kasih waktu kepada Malik itu 10 menit lagi teman-teman ya. Setelah itu nanti kita tutup si Maliknya teman-teman ya. Kita turunkan si Maliknya. Oke. Lanjut lagi Raja Wali. Halo. Iya, dengar Dinda ya, jangan kejang-kejang. Enggak kejang, masa kejang orang Kristen? Kita dengan hati yang tenang, oke? Iya, jangan mute lah aku itu aja. Makanya tenang, oke. Dalam Matius 15 nomor 26 sampai 28, Yesus itu mengumpamakan seorang wanita dengan sebutan anjing. Yang saya tanyakan, kenapa Yesus mengumpamakan wanita itu dengan kesebutan anjing? A, karena dia orang-orang di luar Bani Israel. B, karena dia adalah orang yang bagian dari Bani Israel. Jawabannya apa Dinda? Karena dia bukan bagian, tapi dia hanya mentes ditolong atau tidak. Tapi anjing yang kembali ke muntahnya itu nggak ditolong. Dinda Raja Wali, tolong jangan gunakan kegilaanmu untuk menjawab pertanyaanku. Iya, karena anjing kembali pada muntahnya seperti kau baru. Yang saya tanyakan, kenapa Yesus menyebut dia atau mengumpamakannya dengan anjing? A, karena dia wanita di luar Bani Israel. B, karena dia wanita bagian dari Bani Israel. Udah aku jawab tadi. Karena dia bukan orang Israel, tapi dia tidak sama anjing yang kembali pada muntahnya seperti kau. Sekarang saya tanya, kamu orang Israel nggak? Kamu Bani Israel nggak? Israel dong. Berarti kau iblis. Ya, dari mana kau kata ada iblis? Umat jemaatnya iblis. Karena kau kembali pada muntah aku. Nggak anjing kembali pada muntah. Orang-orang yang mengaku-ngaku Israel rohani adalah bagian dari jemaat iblis. Kamulah itu yang ngaku-ngaku Allahmu Allah Abraham, Ishak dan Israel. Padahal tidur dulu. Bang Paro coba sama Hanjo, Bang Paro. Hanjo. Enggak, coba Bang Paro. Kalau boleh digenapkan di iya, kalau boleh digenapkan di 1K teman-teman ya. Si Maliknya ya teman-teman, sebelum kita turunkan digenapkan di 1K. Ya, assalamualaikum akhi Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhi Faruq. Kayf halak? Kaifa haluka akhi? Bikhair alhamdulillah. Nahmadullah wa nashkuru ala kulli hal. Alhamdulillah. Akhi Malik, hada sadiqi. Naam. Hada hesti sadiqi. Naam, ukhti Hesti. Barakallahu fik. Enggak, itu kau bilang. Si Hesti ini teman perempuanku. Oh. Udah pandai kau ya, sarap ya. Aku latihan. Kan aku lagi belajar bahasa Arab. Mumpung ada si Malik yang belajar, aku hati.
Oke. Akhi, ismi Bang Faruk, Mas Muka, akhi. Ngelek dia ya? Ngeleknya. Hanjo, nanti jam 1:30 kau naik Hanjo. Aku pengen lihat kau sama Bang Paro. Boleh. Bang Paro kalau si Badua Bini. Iya, bentar tanggung waktunya. Aku belajar dulu lah sama Mani. 1:30 nanti. 1:30 nanti. Habis Jumatan. Follow dulu ya, di follow ya. Iya. Akhi Malik, min aina anta akhi? أنا من سوريا. Hal anta min Suriah? نعم من سوريا. Oh, dia asli warga negara Suriah. Apalagi ya? Bentar teman-teman ya, aku belajar punya ingat dulu ya. Bang Faruk, coba ditanya, Marobuka, coba, Marobuka. Oh, itu nanti ditanyakan Dinda. Oke, silakan teman-teman ya, digenapkan 1K teman-teman ya. Poinnya si Malik ini digenapkan 1K teman-teman ya. Digenapkan ke 1K karena kita sudah mau persiapan Jumat di sini teman-teman. Iya, beliau memang orang Suriah teman-teman. Dia tinggal di Suriah dan memang dia warga negara Suriah. Beliau memang warga negara Suriah. Beliau ini kalau kita minta untuk memperlihatkan kondisi camp di korban perang Suriah, beliau mau menunjukkan. Akhi Malik, kul cain drone. Yes, cain drone. Ayo teman-teman, cair drone. Coba ya, bentar lagi. Hanjo, kemana aja kau Hanjo? Ada. Kau udah mulai menghujat kau ya? Kau udah mulai menghujat kau? Gak ada. Gimana aku mau hujat? Baru ini. Dengar kau udah mulai menghujat berdua. Gak ada. Kalian tahu nggak ini Hanjo ini apologet Kristen orang lama, dan dia mengakui tidak mau diskusi sama blokir permanen. Dia nggak mau aku sama Sesti diskusi, sama yang lain aja aku. Ini si Badua Bini. Kau jangan coba-coba menghujat kau Hanjo, kembali kau nanti. Gak ada. Ini aku jawab ya. Tadi kan gak ada yang bisa jawab di mana Yesus itu Elohim. Catat Yudas 1 ayat 25. Nggak usah cati, 1:30 aja kau masuk lagi berdua. Oke. Mau rungkat kah? Itu Akhi Malik. Hada ukhti. Hiya debaters Muslim. ما شاء الله. نعم، هي debaters بارك Muslim. الله بك يا أختي. الله يحفظك يا رب. Akhi Malik, huwa master syaitan. Huwa master syaitan. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada syaitan. Huwa iblisi. Ya, Kau ya Faruk ya. Oke teman-teman ya, seperti yang kita sampaikan tadi di awal ya, akhi,
Ana sholat Jumat. نعم أخي بارك الله بك جمعة مباركة إن شاء الله. Amin. Syukran akhi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Malik. Waalaikumsalam. Anjol, nanti 1:30 kau datang ya, masuk lagi ya. 1:30. Insyaallah. Aku pengen lihat kau sama Bang Faro. Oke, sampai di situ dulu teman-teman ya. Kita mau Jumatan, Bang Faro punya waktu 5-10 menit untuk persiapan. Yang di YouTube aku akhiri dulu ya. Ya, jika ada salah kata Bang Faro mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada salah kata Bang Faro mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Ya, buat teman-teman, saudara-saudaraku seiman seakidah yang berkontribusi di Komal ini, syukron jazakallah khair. Tak lelah-lelahnya Bang Faro sampaikan juga wasiat dari seluruh para nabi-nabi terdahulu yang dilanjutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kalian saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saat ini masih menyembah pada sosok yang tak bercelana. Bang Faro menyampaikan kepada kalian sebagaimana para nabi terdahulu juga menyampaikan kepada umatnya. Apa itu? Jangan kau mati sebelum menjadi muslim. Sampai ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ya. Akulah Tuhan, itulah namaku. Coba baca dulu. Keluaran pasal 3 ayat 13. Apalah namamu yang bisa saya sampaikan kepada umatmu? Aku dan aku. Akulah, katakan kepada umat Israel itu, akulah mengutus aku. Akulah mengutus aku kepadamu. Dia mengutus dia kepada Musa. Akulah memakai engkau sekarang Musa menjadi alat saya untuk menyampaikan itu. Itu makanya akulah mengutus aku kepadamu. Ya, makanya itu cara-cara pemahaman Alkitab ini kalau hanya dibaca-baca saja nggak ngerti, udah ngawur juga untuk orang yang ini. Keluaran pasal 3 kalau nggak salah gue ya. Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15 di sana. Tunggu dulu, coba kita kompor dulu. Coba dulu Bunda, sholat dulu. Keluaran pasal 3 ayat 4. Ayat 14. Apa dikatakan? Aku di dapur, Pak, nggak bisa buka. Aku satu device. Jadi itu kata kerja. Jadi makanya kalau nggak ngerti kata Elohim dan Theos atau Allah bahasa Indonesianya atau Tuhan bahasa Indonesianya, makanya mereka itu mempertahankan keegoisan mereka itu. Jadi makanya Yesus itu diberikan di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan. Telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus itu diutus menjadi Tuhan. Yesus itu diutus menjadi penguasa di dalam dunia ini. Itu maksudnya. Iya. Keluaran. Jangan ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Itu ngawur juga itu. Salah. Bapa Sang Surga nggak pernah datang ke dalam dunia, tapi kalau firmannya ia selalu datang, kalau rohnya ia selalu datang. Makanya perfirmannya itulah yang dijadikannya manusia supaya bersama-sama dengan kita menjadi ganti Adam nanti di akhir zaman. Di akhir zaman nanti kedua kalinya datang Yesus itu. Keluaran, aduh. Kacamata saya pun udah pecah lagi. Susahnya kacamata ya. Saya suka hilang kacamata tuh, Pak. Aku memang udah 49 tahun aku sekarang. Jadi susah kali juga mata saya untuk melihat. Masih muda kalau begitu. Saya 40 tahun belum pakai kacamata. 1 tahun lagi udah 50. Habis itu bonus kalau ada. Iyalah, saya ada 62 tahun, Pak. Ya, berarti udah ada bonus 12 tahun ya? Itulah.
Gitulah maksimal manusia sekarang sebelum datang Yesus. 62 tahun, tapi puji Tuhan masih sehat. Ya, makanya jangan berkeluru orang sekarang. Baca Alkitab itu dengan detail yang benar. Betul. Jangan hanya iseng-iseng aja. Membuat kita panjang umur di situ. Iya. Kita baca Alkitab, kita mengimaninya dan melakukannya yang sulit itu.